Baik, selamat malam Bapak Ibu dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 11 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang mendapatkan judul Gerakan Pasca Modern. Yang pertama, definisi. Arsitektur dekonstruksi adalah istilah digunakan pertama kali pada tahun 1967 oleh Jacques Derrida, seorang ahli bahasa yang juga filsuf budayawan Prancis kelahiran Igaria. Secara sederhana, arsitektur dekonstruksi adalah gaya desain dengan pendekatan sebagai percobaan untuk melihat arsitektur dari sisi yang lain sehingga menciptakan bentuk yang tidak setiap dengan prinsip arsitektur pada umumnya. Sejarah dekonstruksi. Paham dekonstruksi berasal dari filsuf Jacques Derrida. Dekonstruksi adalah pendekatan untuk memahami hubungan antara teks dan makna. Pendekatan Derrida terdiri dari melakukan pembacaan teks, mencari hal-hal yang tertangkan dengan makna yang dimaksud atau kesatuan struktural dari teks tertentu. Dekonstruktisme dalam arsitektur mulai dikenal publik sebagai hasil dari entry dari desain untuk kompetisi arsitektur Path de la Violence 1982 yang diajukan oleh Jacques Derrida, Peter Eisenman, dan Bernard Taksumi yang menang. Kemudian pada tahun 1988, sebuah museum seni modern menggelar pertunjukan di New York yang berjudul Deconstruction Architecture yang dikuratori oleh Philip Johnson dan Max Wrigley. Pameran ini menampilkan desain oleh Frank Gehry, Daniel Libeskind, Peter Eisenman, Zaha Hadid, Ren Colson, Bernard Taksumi, dan Paul Campbell. Tahun berikutnya, 1986, digelar pembukaan Pusat Seni Wexner dan Columbus di gedung publik besar pertama yang dirancang dengan gaya dekonstruksi oleh Peter Eisenman. Baik, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu karakteristik gaya desain dekonstruksi. Arsitektur dekonstruksi dicirikan oleh manipulasi tampilan, fragmentasi, dan bentuk-bentuk non-bujur sangkar yang distorsi dan melanggar norma arsitektur konvensional, terutama pada struktur dan tampilan bangunan. Gaya ini dengan sengaja menyandingkan elemen-elemen yang tampaknya saling berlentangan untuk menantang gagasan tradisional tentang harmoni dan kontinuitas, bahkan stabilitas. Singkatnya, dekonstruktivisme menantang hampir semua gaya desain bangunan tradisional. Namun, semua itu sebenarnya tidak lebih dari serangkaian lonjakan postmodernis dan tidak menjadi gaya desain yang konsisten. Next. Selanjutnya, ciri-ciri gaya desain dekonstruksi. Pertama, penampilan bidang-bidang simpang siur, garis-garis yang tidak beraturan, dan bidang yang bertabrakan. Seluruhan struktur terlihat runtuh, dan dekonstruksi membawa bentuk-bentuk geometri yang cenderung berbentuk aneh. Hal ini disebabkan oleh adanya pembatasan penerimaan keabsolutan terhadap kehasilan bentuk-bentuk geometri yang selama ini dikenal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada tokoh arsitek yang menganut aliran arsitektur dekonstruksi. Yang pertama ada Peter Eisenman, Frank Gehry, Bernard Taksumi, Zaha Hadid, Rem Koolhaas, Daniel Libeskind. Next. Selanjutnya ada karya-karya arsitektur rekonstruksi. Ada bangunan Falas di Dresden. Letak Dresden, Jerman, tahun perencanaan 1996, tahun pengerjaan 1997, tahun berdiri 1998, luas lahan kurang lebih 1846,5 meter persegi, luas bangunan kurang lebih 6.174 meter persegi. Arsitek Kops Heimel. Fungsi dan tampilan bangunan
modernisme dengan dominasi rasionalitas dianggap membatasi arsitek dalam menjelajahi kemungkinan bentuk-bentuk baru dalam bahasa arsitektur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya karya-karya arsitek dekonstruksi Pitra Desain Museum. Fungsi museum adalah institut permanen nirlaba melayani kebutuhan publik dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha pengoleksian, mengkonservasi, meriset, mengomunikasikan, dan memamerkan benda nyata kepada masyarakat untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan kesenangan. Berlokasi di Charles M. Hemesstraße 2, 79576 Ulm Rhein, Jerman pada tahun 1989, direncanakan oleh Frank Gehry. Next. Selanjutnya ada The McCormick Tribune Campus Center. Arsiteknya Rem Koolhaas. Pusat kampus McCormick Tribune adalah sebuah bangunan di kampus utama Institut Teknologi Illinois di lingkungan Brushville di sisi selatan Chicago, dan The McCormick Tribune Campus Center dibuka 30 September 2003. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi, yaitu definisi arsitektur gaya minimalisme. Arsitektur minimalis sebuah fenomena desain yang muncul sekitar awal tahun 2000 hingga sekarang di kalangan akademisi, desainer, dan sebagian kalangan awan nikmat desain, bahkan awan sekalipun. Minimalis seperti sebuah virus yang berkembang luar biasa, melebihi tren desain sebelumnya, yaitu dekonstruksi yang hanya diminati di kalangan sebagian akademisi dan desainer. Next. Berikut sejarah arsitektur minimalisme. Istilah minimalis pertama kali diperkenalkan dan dipergunakan dalam sebuah pameran instalasi seni rupa 120 pair bricks di Tate Gallery oleh Carl Andre tahun 1986. Seni minimal menghapus seluruh elemen pengekspresian sehingga yang tertinggal hanyalah proses estetika itu sendiri ataupun yang tertinggal padanya. Pada garis batas non-seni yang menciut. Pada dasarnya, walaupun dikenal di masa postmodernis, minimalis adalah terusan produk dari modern. Baik, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan dengan dari teman saya. Karakteristik arsitektur minimalisme. Ciri utama dari arsitektur minimalis modern sederhana antara lain bentuk denah yang kotak, bentuk bangunan kubus, deret jendela yang terbuka, sudut fasad 90 derajat, dan menggunakan material fabrikasi seperti baja, kaca, dan beton. Jadi secara sederhana gaya arsitektur minimalis adalah gaya yang hanya menampilkan elemen bangunan seperlunya saja sesuai fungsi, berusaha sesederhana mungkin, dan dari sini kemudian muncul kesan estetis dan elegan. Next. Ini selanjutnya ciri-ciri arsitektur minimalisme. Yang pertama ada bentuk yang fungsional, di mana bentuk bangunan tercipta mengikuti fungsi. Jadi semua elemen bangunan ada karena ada fungsi di baliknya. Kemudian ada ornamen. Ornamen dianggap tidak mewakili fungsi apapun dalam bangunan. Jadi kesan bangunan akan lebih rapi dan elegan. Kemudian geometris, bentuk yang ditampilkan harus mengikuti pola geometri teratur, bukan bentuk abstrak yang sulit diukur dimensinya, karena bentuknya juga harus tegas dan segaris. Kemudian ada kesederhanaan, di mana membuat tampilan bangunan lebih sederhana, mengurangi tonjolan atau cekungan dalam bangunan. Semakin sederhana, semakin baik, sesuai konsep less is more. Kemudian yang terakhir ada keseragaman. Bentuk-bentuk dalam arsitektur minimalis tidak menampilkan idealisme sang arsitek, semuanya generik dan
terlihat sama dengan yang lainnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oh, baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh teman saya, yaitu saya membawakan tokoh arsitek yang menganut aliran arsitektur minimalisme, yaitu yang pertama ada Donald Judd, Robert Morris, Ronald Blade, Robert Smithson, Robert Grosvenor, Carl Andre, Fred Sandbeck, Sol Lewitt, dan Larry Bell. Next. Nah, berikut adalah salah satu contoh karya arsitektur minimalisme, yaitu F+W House karya Don Pietro dan Henny Suwardi. Proyek 3 lantai ini, contoh ini terletak di kawasan perumahan mewah di Jakut atau Jakarta Utara. Proyek ini sendiri terletak di Jalan Muntu yang merupakan jalan buntu dengan berbentuk unik. Masa bangunan yang terdiri dari 4 sumbu yang berbeda dan merupakan hasil dari upaya rekonstruksi situs yang dilakukan oleh Don Pietro dan Henny Suwardi dari DP plus HS Arsitek, yaitu singkatan nama Don Pietro dan Henny Suwardi Arsitek. Sekian presentasi dari kami kelompok 11. Teman-teman ada yang pertanyaan, terima kasih atas waktunya, ya dipersilahkan. Selamat malam.